Banyak orang terbunuh hajat hidupnya karena mungkin terlalu bebasnya ya media sosial yang tidak terkendali, karena jari-jari yang apa-apa itu diposting. Posting dulu mikir belakangan. Ya, saya kedatangan tamu saya, kakak saya ya, yang banyak membantu orang termasuk saya. Ya, seorang fashion designer wedding ya, kebaya nomor 1 dunia saya pikir. Karena kebaya itu hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Ana Avanti. Dan kali ini Mbak Ana tidak akan bicara tentang fashion, tetapi akan bicara tentang sesuatu yang menjadi keprihatinan beliau dan juga keprihatinan saya. Keprihatinan apa sih, Mbak? Mas, sebenarnya media sosial tuh kalau kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik ya, pasti dampaknya pasti akan luar biasa, karena itu salah satu teknologi yang memang benar-benar mengubahkan dunia. Kemajuan zaman. Ya, kemajuan zaman. Masa terus berubah. Tapi banyak orang terbunuh hajat hidupnya. Karena mungkin terlalu bebasnya ya media sosial yang tidak terkendali, karena jari-jari yang apa-apa itu diposting. Apa-apa diposting. Posting dulu mikir carry. Ya. Posting dulu mikir belakangan. Bahwa dari postingan itu ada 2 dampak. Ya. Satunya adalah dampak untuk membuat orang lain lebih hidup atau berkembang lebih baik. Tapi dampak yang satunya adalah mematikan hajat hidup banyak orang melalui kekurangan-kekurangan yang sebetulnya masih bisa kita perbaiki. Dan masih bisa diterangkan. Masih bisa. Ya. Tapi karena review. Hidup kok kemana-mana review. Kalau kamu nggak suka, nggak usah kembali. Selesai. Sesimpel itu. Apakah harus membunuh karakter banyak orang? Bukan karakter aja ya, hajat hidup ya? Hajat hidup. Ya. Gitu. Ini konkretnya di mana yang Mbak Ana lihat? Sebetulnya kalau saya lihat konkretnya begini, Mas. Usaha UMKM itu sekarang menjadi usaha yang benar-benar diandalkan oleh banyak orang. Oh iya. Ya kan? Dari COVID kebangkitan kita melalui UMKM. Dan itu puluhan juta orang ya yang terpengaruh. Atau ada the power of kepepet. Ya. Ya kan, Mas? Yang tadinya kerja di bank mungkin atau perusahaan-perusahaan, kemudian dirumahkan dan sebagainya. Ada the power of kepepet yang ketika kepepet itu kita mengalami satu kontraksi yang luar biasa, sehingga lahirlah bakat-bakat yang tadinya dia pikir bakatku ini kecil, tapi ternyata kepepet itu membuat sesuatu menjadi luar biasa. Jadilah mereka para pelaku wirausaha, bisa di rumah, bisa buka warung. Ini terutama bidang kuliner ya, Mbak ya? Terutama bidang kuliner. Karena kuliner ini kan paling gampang dimasukin ya? Paling gampang. Iya, kalau mau jadi kayak Mbak Ana kan butuh 400 tahun kali ya. Kalau kuliner kan bisa masak, jualan. Terus. Nah, saya melihatnya begini, kenapa hajat hidup banyak orang yang sedang berjuang ini kok harus dibunuh, dimatikan oleh tangan-tangan jari-jari yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada lalat di bakso. Itu makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Dia tidak hidup sendiri. Ada takdir. Nah, kemudian mungkin kita bukan tidak boleh menegur, Mas. Menegur itu harus. Karena kita butuh teguran untuk introspeksi. Tapi ono carane. Ada caranya. Tidak menghalalkan segala cara untuk kita marah, komplainnya kita. Setelah baksonya itu yang ada lalatnya di foto, dia giniin jedet, dia tunjukin di mana warungnya. Ya tutup langsung warungnya. Itu kalau warung itu atau rumah makan itu dia punya duit sendiri. Karena banyak juga tempat usaha yang punya tidak butuh duit. Tapi kalau itu dicari karena untuk memberi kehidupan buat keluarga mereka dan banyak orang yang ikut di dalamnya, para karyawannya, yang keluarganya,
bergantung hidupnya dengan usaha itu bagaimana? Termasuk supplier ya Mbak ya? Ya. Apa supplier, petani, mungkin peternak, tukang parkir. Ya, semuanya. Itu mati. Gara-gara jari-jarinya kita ini loh. Yang gampang mau. Padahal itu kan mungkin nggak sengaja ya kan? Kan faktor itu kan ada aja ya. Mana ada orang jualan mau dikasih lalat. Iya dong. Mana ada orang jualan mau dikasih ulat. Kecuali udah kelewatan banget. Iya. Atau anak coro itu loh Mas, yang kecil-kecil itu namanya ciri atau apa, saya nggak tahu namanya. Itu suka ada dalam. Suka ada di dalam. Kita tidak pernah bisa tahu. Itu masalah yang bisa diperbaiki. Tetapi ketika kamu posting, ketika kamu sudah melakukan sesuatu, review, kamu tulis panjang-panjang, yang tidak bisa dihapuskan, itu menjadi masalah seumur hidup. Mereka nggak bisa kerja lagi. Tahu, kalaupun bisa memulai ke tempat yang baru kan nggak gampang juga. Nggak gampang. Usaha juga begitu. Yeah. Betapa kami ini susahnya orang-orang yang membangun UMKM, membangun usaha dari uang utangan, ya kan? Selesai. Mereka selesai sudah. Ada yang sampai stroke, sakit. Setiap usaha yang baru itu masih bisa berkembang. Baru buka sudah kamu review. Baru buka sudah kamu review. Masih ada hari buat mereka. Untuk mereka itu memperbaiki. Tapi review itu sudah mematikan. Kenapa kamu mesti review? Padahal belum tentu benar juga ya. Kalau toh itu benar, itu tidak bisa dibuang loh Mas, review itu. Kamu sudah membunuh. Yang penting kalau kamu memang tidak suka, jangan kembali. Selesai. Saya pernah mengalami waktu itu ada food blogger. Saya lupa apapun itu, siapapun namanya. Ini bukan hanya masalah kita, tetapi juga misalnya bahasa. Saya habis makan di situ enak sih, tapi ngomong gitu. Kebanyakan MSG kali. Seperti lu misalnya. Salah satunya. Kamu pikir di dunia ini gratis. Apa yang kamu lakukan baik, kamu akan tuai kebaikan itu sebagai hukum tabur tuai. Apa yang kamu lakukan buruk, kamu juga akan menuai hal yang buruk. Kamu tidak tahu pada suatu hari kamu punya anak, punya cucu, sepanjang keturunanmu ada yang buka warung. Terus dibegitukan. Terus dibegitukan bagaimana? Mereka itu baru belajar, baru buka. Sudah kamu review, kamu catat, kamu tulis. Yang di mana itu namanya nulis-nulis kayak gitu itu? Di Google apa ya? Ya macam-macam lah. Twitter macam-macam. Saya pikir mereview boleh, tapi review lah yang baik-baik. Iya. Ya dong. Kalau mau menegur 4 mata. 4 mata aja. Atau 4 telinga. Betul. Katakan ada supervisornya, ada manajernya, ada pemiliknya. Lalu solusinya apa? Jangan sedikit-sedikit kamu posting, mesake sing dodolan, mati mereka Mas. Ditunjukin lagi. Ditunjukin warungnya di mana. Warungnya apa, di mana. Atau rumah makannya di mana, namanya di mana. Itu kan sama juga kamu membunuh. Ya toh. Oke. Dulu yang pertama menjadi food blogger atau influencer itu kan Pak Bondan ya. Ya yang almarhum ya. Almarhum. Jadi ya, Pak Bondan itu gitu. Ya teman-teman, dia enggak pernah mereview makanan itu enggak enak. Ya. Sekali dia bilang nggak enak, selesai itu. Ya. Dia dulu kalau nggak salah ada enak dan enak banget. Gini, Maknyus sama satunya Top apa? Markotop. Top Markotop. Kalau nggak salah Maknyus tuh enak banget, Top Markotop itu enak. Ya. Nggak pakai banget. Ya. Enak atau nggak enak itu sebenarnya subjektif. Selera. Ya. Selera gitu. Pak Bondan itu orang yang kita kagumi, beliau itu dulu wartawan, Mbak. Ya. Tiba-tiba menjadi food reviewer, influencer, tapi dia nggak pernah mematikan orang. Dia nggak pernah, wah ini nggak enak. Apalagi jangan kesini lagi. Nggak pernah. Jadi kita belajar banyak. Beliau sukses. Semua orang berterima kasih sama dia. Saya pun sekarang, Mbak, udah mulai banyak sekali memposting. Saya kemarin ke Semarang, ya kan? Ke Palembang, di Jakarta. Banyak membantu mereka dan mereka seneng banget. Banyak Mas, seperti Mas Hermi dan food blogger yang lain yang baik-baik.
Justru itu menjadi sumber pengharapan, kebaikan. Dan itu tanaman yang dia tanam, pada suatu hari, tanaman itu akan dia panen sendiri. Ya, kita melihat banyak orang sedang belajar bekerja, Mas. Oke, Mbak Anda sekarang, ya, yang belum tahu, beliau kan dikenal sebagai ada Barbie Indonesia. Ada desainer wedding nomor 1 Indonesia yang banyak dicontoh, itu cerita lama. Mbak Anda itu sekarang punya restoran ya di Semarang ya? Iya, betul. Punya usaha kuliner. Saya mengembangkan industri kuliner setelah ratusan karyawan saya tidak bisa bekerja. Ibu saya bilang dulu, mereka bekerja menjadikan kamu hari ini. Sekarang ketika COVID dan keadaan seperti ini, kamu tidak boleh merumahkan. Kamu harus bertanggung jawab terhadap ratusan orang yang Tuhan sudah titipkan itu. Dulu mereka kerja untuk jadikan kamu seperti hari ini, sekarang kamu bekerja untuk mereka. Itulah yang membuat saya pada akhirnya berjuang di luar kemampuan yang nggak pernah saya pikirkan, tapi saya memang bisa masak. Awalnya di situ. Maka saya selalu ngomong, bekerjalah di satu bidang yang kamu harus bisa. Jangan sampai ketika kamu buka sesuatu, akhirnya misalnya kamu buka sesuatu, rumah makan, tapi kamu mengandalkan tukang masak atau chef atau apa. Nanti ketika tukang masaknya nggak masuk, 1 hari mendingan, 2 hari mulai mumet, 3-4 hari pusing, hari kelima, hari keenam stres, kemudian stroke. Yang terjadi itu, bekerjalah pada pekerjaan yang memang itu kamu bisa. Dan memasak itu adalah salah satu yang saya bisa. Karena ya tidak dipungkiri bahwa saya selalu mengatakan saya ini hanya lulusan SMP. Tapi saya tidak mengatakan lulusan SMP itu bodoh ya. Ada kepandaian yang bisa kita pelajari. Yang itu kemudian bisa menjadi sebuah perjalanan kita belajar dari pengalaman. Akhirnya saya bikin sambal dulu. Sambal dapur desa namanya. Kemudian menghidupi banyak karyawan. Sektor-sektor dihidupkan. Petani dibantu. Supaya panennya itu dibeli oleh orang yang memang ingin maju bersama-sama. Bukan mencari keuntungan sendiri. Lalu bikinlah sambal sampai akhirnya semua karyawan berbalik arah. Tukang payet, tukang pola, tukang jahit, tukang bordir, semua punya pekerjaan baru. Tuhan itu kalau sudah mau merubah hidup seseorang lebih cepat daripada membalikkan telapak tangan. Dan itu seperti yang terjadi dalam hidup saya. Itu yang terjadi pada hidup saya gitu. Yang saya imani sekali. Apa yang saya alami dengan usaha saya sekarang ini bukan hadiah yang turun dari langit. Maka saya merasakan keprihatinan para orang-orang yang belajar untuk hidup dengan cara baru, yang pada buka usaha baru. Itu sekarang yang sedang menjadi pemicu dalam pemikiran saya, karena saya terlibat di dalamnya gitu. Bahwa usaha kuliner itu tidak mudah. Hotel berbintang, nggak mau bintang 30, bintang 40, 50, 60 aja, tetap ada kok yang ada ulatnya, ada lalatnya itu ada. Cuman ada yang memposting dan ada yang tidak. Dan saya sendiri sebagai orang yang bergerak di bidang kuliner, nggak mudah loh Mas. Lebih mudah bikin kebaya. Oleh karena itu saya membantu mereka itu sekarang. Dengan jalan apa? Yuk mikir sih bener. Yuk bantu mereka untuk bergerak dulu. Bukan hanya yang bekerja di Kamboja ya? Bukan. Mbak Anda mikirkan semuanya? Semuanya saya pikirkan, karena saya mengerti rekoso tenan. Rekoso banget punya usaha kuliner itu Mas. Tiwas masak banyak. Kita nggak tahu, nggak laku. Nangis kan? Besoknya utang. Besoknya gadein motor. Besoknya lagi lama-lama gadein rumah. Harapannya tuh seperti itu. Dimatikan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Jari-jari tidak bertanggung jawab. Jadi mana waktu ini udah cerita sama saya,
kemungkinan terjadi ada rambut lah di makanan ya, ada kecoa lah ya, ada kecil, ada ulet kecil lah ya, ada apalah ada itu, kawat kecil yang biasa kecil. buat nyuci piring-piring itu juga bisa terjadi. Iya, jadi ada staples ya Mbak? Ada juga. Staples. Jadi itu bisa terjadi dimanapun. Ya. Memang kita berharap kalau bisa yang masak lebih hati-hati. Betul, dan itu kita butuh Mas. Ya. Bukan kita Masukan, tidak mau untuk dikoreksi, dikritik, bukan. ya. Tapi ada cara-cara yang dalam agama apapun juga itu ada cara untuk melakukan sesuatu yang benar. Ya. Beritahu bukan untuk disebarluaskan. Ya. Apapun yang kita sebarluaskan, keburukan itu dosa, Mas. Ya. Dosa. Karena begitu banyak orang yang dirugikan atas usaha dari satu posting. Dari satu posting. Apalagi tujuannya hanya untuk mengejar yang like banyak, ya. Yang share banyak, gitu. Atau mengejar AdSense, ya. Ada lagi begini, Mas. Menceritakan itu seperti nulis surat. Hari ini saya pergi ke rumah makan ini. Jangan. Saya ini. Fotonya orangnya juga difoto cepret, dimasukkan ke situ. Dia puas rasanya. Dia tidak tahu bahwa karma itu cepat atau lambat itu terjadi. Kenapa orang-orang itu kok seneng banget ya memposting hal-hal yang tidak sesuai gitu dengan. Dia nggak tahu dampaknya juga. Dia nggak tahu dampaknya. Dia nggak ngerti bahwa itu akan kembali kepada mereka sendiri loh. Akhirnya. Oleh karena itu saya ingin bahwa yang mendengarkan pembicaraan saya dengan Mas Helmy itu paling tidak satu orang ada yang berubah. Mengendalikan jarinya untuk kebaikan. Pikirkan dulu sebelum posting. Ya, pikir dulu sebelum posting. Karena dampaknya bagi orang nggak gampang ya. Nggak gampang. Dan setelah dampak itu terjadi, efeknya itu berkepanjangan. Karena review itu tidak bisa dirubah. Gak bisa dibuang juga. Namanya juga mungkin baru buka ya Mas. Mungkin alot ayamnya kayak sandal misalnya gitu. Ketika kita mau ke rumah makan itu, kita lihat ternyata ngomongnya kayak gitu. Orang-orang postingnya. Mereka baru buka, ada yang baru 5 hari. Mereka masih butuh waktu untuk belajar, memperbaiki. Kamu kasihlah mereka waktu. Gitu. Ada juga misalnya mahal, larang. Ya itu bukan kelasmu. Ada satu waktu nanti kelasmu akan sampai pada waktunya. Kita bisa masuk ke dalam kelas yang sama dan kita bisa naik kelas sama-sama. Dan ketika itu bukan kelasmu, kamu nggak boleh ngatain tempat orang makan larang, mahal. Karena yang murah ada pangsa pasarnya, yang menengah ada yang nyari, ada pasarnya. Terus yang setinggi langit nyundul awan itu pun itu ada pembelinya. Sekarang yang dicari adalah murah, enak, cepat. Mana ada? Ya ada sih Mas. Ya, mohon maaf. Itu juga nggak akan, usahanya lama. Cepat bangkrut juga karena juga karyawannya pasti tidak bisa disejahterakan toh. Realitanya seperti itu. Semakin banyak orang bisa mengendalikan jarinya, seperti kepercayaan yang dia anut di dalam keyakinan masing-masing, sebetulnya banyak tempat usaha itu yang punya kesempatan untuk memperbaiki. Gitu. Tapi begitu mereka review, ya wajar saja bisa food blogger aja. Saya habis makan di sini loh, seger banget sih, tapi bahasa tubuh dan suara yang kita keluarkan dari dalam hati itu harus jelas connectingnya. Tidak semua orang yang punya usaha itu ya, dia punya modal ganda loh Mas. Baru buka, anak muda belajar bikin kafe, support kita. Itu ibunya ikut memodali, bapaknya meninggal. Dia cerita sama multiplayernya kemana-mana lah. Ya kan? Dia cerita, Mbak aku tuh sudah tidak punya uang lagi Mbak. Ini satu-satunya, habis-habisan mobilnya bapak ditinggal. Saya buka
untuk kafenya anak. Begitu kan ya. Anak saya pada hari itu nggak tahu kenapa ada masalah di dalam makanannya. Wah, reviewnya jelek. Aku entek mbak, aku rungkat mbak, entek-entekan dia bilang. Ngomong sama saya sampai nangis berderai-derai. Terus saya bilang, mbak aku itu sopo? Bunda saya itu dosa apa? Saya bilang, ibu tidak dosa. Nanti dosa itu akan kembali kepada yang berbuat masing-masing. Ya, setuju. Mas Helmi menolong saya menolong banyak orang untuk menyadari pentingnya jari kita. Apa sih untungnya? Itu kan hanya kepuasannya. Yeah. Kita kan lihat kalau orang-orang kan habis makan biasanya kita foto. Yeah. Oke, cetet. Terus kita gaya-gaya. Lebih kepada ibu-ibu Pak Adi sebenarnya, perempuan. Setelah itu mereka menemukan, hah? Ada straplessnya. Langsung difoto, cetet. Terus langsung dia tunjukin rumah makannya, logonya. Langsung dia posting. Dia merasa itu kemenangan. Yeah. Sekarang kamu menang, tapi kamu akan kalah selama-lamanya. Ya, itulah memang medsos ya. Ya. Manfaatnya banyak. Ya. Untuk nolong orang, untuk ngajarin orang, untuk membantu orang, tetapi juga bisa mematikan orang. Ya. Yang ini yang kadang-kadang orang nggak sadar. Jadi sebenarnya kata sahabat saya Om Gita Wiryawan, dia bilang dunia ini berubah setelah ada tombol like dan share. Dua itu. Ya. Jadi orang berbutuh, dicari pakai kalimat-kalimat, pakai thumbnail, clickbait yang macam-macam. Mbak Ana sempat ngomong ya, di ini ada gem titik bintang-bintang T gitu ya Mbak? Ya. Iya, menurut saya sih kalimat-kalimat, provokatif banget gitu. Hanya dengan apa gitu, ya. Jadi dampaknya mematikan orang. Ya, mematikan. Yang nonton sih banyak. Ya, itu nulisnya bang titik terus ada T-nya begitu. Jadi satu kalimat orang pandai yang nggak cerdas, yang dibuat oleh orang berpendidikan dan itu berpendidikan tinggi, tetapi dia tidak belajar tentang kehidupan, bahwa mata rantai kehidupan itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Hama bisa dibasmi, tapi kalau Tuhan katakan engkau tetap hidup, kamu mau apa? Hotel berbintang, ada ulatnya di bawah handuk. Ya. Terus saya lihat itu ulat apa ya? Ternyata salak pondok di Jogja. Ini kejadian ya? Jadi dia beli oleh-oleh salak pondok. Berapa juta orang di Jogja ke Jogja, Mas? Kalau ke Jogja beli salak pondok enggak? Ya kan? Waktu itu mungkin telur. Tapi Tuhan katakan engkau akan hidup selamanya di tempat ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan loh. Betul. Tuhan itu berkuasa atas segala-galanya. Apapun keyakinannya, dia hidup pas di situ. Bersembunyilah di bawah bantal. Hotelnya berbintang. 5. Jangan disebut kota, nanti ketebak Mbak. Tempatnya aja, ya kan. Manajernya sampai nangis, Mbak Ana, kita memperbaikinya bisa minta, Bun gimana ya Bun? Aku juga ngalamin, emangnya ngalaminnya itu hanya kamu ya? Di Kamboja mengalami sempat. Oh iya, mengalami. Semua sudah saya alami. Tapi saya berdoa pada Tuhan. Setiap pagi Tuhan pertemukan kami dengan orang baik. Karena orang baik itu dalam keadaan tidak baik dia tetap berbuat baik, Mas, masalahnya. Kalau orang baik itu ngasih tahu kan bisa baik-baik, panggil dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan tidak baik, kalau orang baik tetap berbuat baik. Gak mungkin kepancing. Gitu. Dan bersyukur saya selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Maka saya juga menyarankan kepada semua warung untuk mau diberitahu secara pribadi kalau memang itu salah. Karena dimanapun berada, kehidupan itu Allah yang mengendalikan. Ya. Kesulitan hari ini itu milik hari ini. Besok sudah ada kesulitan baru. Masalah hari ini milik hari ini. Besok ada masalah baru. Cuman masalahnya, masalah yang hari ini kalau nggak kamu posting, aku dan teman-temanku dan orang-orang di luar sana masih bisa berjuang untuk memperbaikinya. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah catatan, postingan, itu selesai. Nggak bisa dihapus. Digital track. Ya, digital track. Padahal Mas, orang yang memposting itu untungnya apa coba? Ya paling lebih banyak yang
nonton, lebih banyak yang like, lebih banyak terus yang komen. Puas juga. Puas dia karena merasa diperhatiin, terus merasa punya cerita. Punya cerita. Tolonglah bikin cerita yang baik-baik, kasian, yang bermanfaat untuk orang, ya kan? Ya. Mereka pejuang-pejuang kehidupan pasca pandemi itu ya, Mas. Itu mereka itu dalam keadaan baik-baik aja loh. Kita ada seneng ya, Mbak, di mana-mana ada warung. Hidup gitu, belajar. Di gang-gang. Ada orang-orang baik yang bantu bikin desain MMT ya, Mas. Betul. Lebih baik mereka. Kemudian para food blogger yang ngajakin orang makan ke sini yuk, makan ke sini. Itu pun oke ya. Itu pun oke. Berkatmu sepanjang hayat sampai nanti maut menjemputmu, itu akan menjadi sebuah karma baik. Ibumu, anakmu, sepanjang keturunanmu gitu. Menghidupkan. Ada orang jual dawet, dia minum di situ. Banyak banget orang-orang baik food blogger itu, banyak banget. Di Jakarta sekarang ada Pak Solihin, Mbak. Oh iya. Wah, bikin sandwich, bikin apa mana ya? Krem brulee. Wah, antri, Mbak. Orangnya umur 75 tahun. Oh iya, saya lihat itu. Yang tutupnya cepat itu, Mas. Iya, tutup cepat, langsung habis. Betul. Kemarin ada pempek tunu gitu di satu jalan. Jadi pemuda dari Palembang ke sini. Kasih kesempatan mereka. Jadi orang justru jadi rame itu. Jadi kan, wow, Anda kalau melakukan itu ya, memposting. Saya pun sekarang banyak memposting. Mungkin setiap minggu saya 1-2 itu Mas, kuliner gitu. Mereka seneng banget, Mbak. Aku datang gitu. Ya, jadi mereka kadang-kadang nggak mau dibayar. Saya marahin loh kalau nggak mau dibayar. Sekarang kamu menghina saya kalau nggak mau dibayar. Tapi begitulah mereka. Mari kita menolong orang, bukan mematikan orang. Dan hidup hanya satu kali, Mas. Hidup hanya satu kali. Hidup hanya satu kali. Hiduplah bermanfaat. Kalau kamu pernah salah atau aku pernah salah, selama waktu masih Tuhan beri, itu waktu kita untuk memperbaiki atau minta maaf. Setuju. Ya kan? Semoga dengan adanya kita bicara dari hati ke hati ini ya, membuat banyak orang itu mikir, jariku ini mau aku pakai buat apa? Gitu. Kalau dulu kan mulutmu ada harimaumu, sekarang jarimu itu neraka dan surgamu. Iya, neraka dan surgamu. Jarimu neraka dan surgamu. Pak Ane, kalau menurut saya setiap manusia kan punya 2 kesempatan untuk menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Nek aku milih menjadi orang baik. Betul. Karena akan dikenang, dan saya percaya dalam perjalanan hidup saya. Kalau saya, berkah yang saya dapat sekarang itu adalah hasil perjalanan panjang dari perbuatan-perbuatan baik. Orang dulu ngomong loh, Mbak, mungkin Mas Helmi umur 60 masih alhamdulillah eksis. Dulu mungkin saya bantu orang nggak sengaja ya, karena karya-karya saya uang kaget, bedah rumah, nikah gratis. Saya kemarin ketemu Mbak, aku nangis. Mas Helmi, gara-gara aku dibantu dulu uang 10 juta, usahaku sekarang berkembang. Loh, Mas. Wow, nyes banget. Mas ingat kita punya kita berkenalan dari acara uang kaget ya. Uang kaget. Tiba-tiba karena ada pasien hidrosepalus. Mbakku ini, saya nggak kenal dia, saya tahu namanya. Wah, keren banget, nggak terjangkau. Dia telepon saya karena saya ada satu target kita itu, saya ingin, Mbak, aku nangis. Jadi saya itu udah selesai syuting tuh. Aku udah selesai syuting uang kaget, kruku bilang, Pak, itu di situ ada lagi, Pak. Kita bikin 1 episode lagi. Saya bilang, uangnya ada nggak? Wah, kita urunan dapat 10 juta. Jadi kruku itu buka rokok gitu. Kan ada gerobak gitu. Begitu kebuka gitu, ada seorang anak bayi gitu, hidrosepalus, tergolek begini. Dan itu kita bikin, dan ternyata Mbak Ane nelpon saya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi waktu itu Mbak Ane ternyata memelihara, merawat sampai banyak hari sekali ini. anak hidrosepalus sampai hari ini. 23 tahun sudah. Saya hidup 1 kali. Terlalu besar kasih karunia Tuhan, terlalu banyak Tuhan menolong saya. Hanya satu yang saya ingin dalam hidup saya adalah kembali dalam keadaan saya memanfaatkan waktu dengan baik. Saya tidak mau membuang waktu dengan percuma, karena di dunia ini terlalu banyak orang yang perlu dibantu. Dan dibantu itu seperti 23 tahun yayasan saya. Kamu nggak percaya kepadaku, nggak apa-apa. Ya, kalau kamu pikir aku mencari popularitas atau pencitraan, Bu pikir mencari popularitasku ora penting.
Penting. Bercitra baik itu nggak penting. Penting. Itu personal branding. Itu personal branding. Sekarang orang baru sadar bahwa butuh nama. Dulu ketika ada orang di depan dan dia melakukan hal-hal yang baik, dicibir orang. Tapi saya bilang, selama lu kagak nyumbang gue, selama lu kagak bayar listrik gue gak dengerin lu, maaf ya. Sampai hari ini saya merasakan hidup saya itu walaupun tidak berteman terlalu luas, tetapi saya fokus pada prioritas, memberikan kesempatan-kesempatan emas kepada banyak orang untuk melakukan hal kebaikan. Simple saja. Baik itu masalah hati kok. Dan melakukan sesuai apa yang kalau kamu mendengar dan kamu melihat itu tugas. Kalau Tuhan nggak kasih tugas tuh, kamu nggak akan lihat juga nggak akan dengar. Itu saya. Kenapa aku lihat? Berarti ada tugas nih buat saya. Kenapa aku dengar? Gitu. Kenapa warung-warung? Bunda tolong, Bunda. Bunda tolong, bisa nggak menghapus itu review-review? Menghapus review kue piye toh lah, wong aku sekolah emang SMP ora mudeng. Sekolah cuma SMP. Saya tanya pada staf-staf saya, bisa nggak kayak gini-gini ini dibuangin? Nggak bisa, Bunda, yang sudah tertulis. Dosa saja Tuhan bisa hapuskan. Tuhan bisa mengampuni dosa setiap kita. Kenapa review tidak bisa dibuang? Kamu nggak pernah kasih modal mereka. Kamu nggak pernah bantu mereka. Tapi aku bisa merasakan, saya bisa merasakan sakitnya itu luar biasa. Kalau tubuhmu yang sakit itu masih bisa diobati. Tetapi kalau usahamu kamu bunuh, itu membangkitkan lagi, membangun lagi. Iya kalau punya duit. Ya, jadi sekali lagi Mbak Ana tiba-tiba kemarin nelpon saya. Mau bicara. Saya kaget, saya pikir saya mau jadi model apa fashion gitu. Mau jadi Ken gitu. Ya, Mas. Tahu ternyata Mbak Ana mengungkapkan satu keprihatinan. Saya bermain media, saya pikir kita bisa menolong orang, tapi bisa kita matikan orang. Betul. Ya lebih baik kita menolong orang. Anda akan berkah. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sepanjang hidupmu. Ya, jadi saya bersyukur Mbak Ana, karya-karya saya insya Allah bermanfaat untuk orang. Saya sharing knowledge, inspirasi, tips, nasihat gitu. Wah, saya bersyukur banget. Hidup saya enak banget, Mbak. Jadi kenapa kita harus menyakiti orang? Kenapa kita harus mematikan orang? Sengaja atau tidak sengaja, tolong ya. Ini maksud kami diskusi kali ini. Bahwa apa yang Anda lakukan itu membunuh banyak orang. Betul. Wah, multipliernya panjang banget. Jangan Anda pikir cuma satu warung yang mati. Tukang parkirnya mati, petaninya, supplier. Wah, itu banyak supplier bumbu yang belum tentu juga warung gede pabrikan. Yang mati semua, pabrikan semua. Nelayan semua bisa mati. Ya, jadi pikirkan dulu sebelum memposting. Kalau saya bisa memposting tentang yang jahat atau yang baik, saya pilih yang baik. Dan kita akan dapat karena tidak akan pernah ada sesuatu yang buruk itu yang tidak sesuai dengan apa yang nantinya kita terima. Karena keadilan Tuhan itu esa. Betul. Gitu. Apa yang akan Anda alami adalah tuaian dari perbuatan masa lalu Anda. Setelah saya posting tentang ulat yang ada di dalam nasi, ketan itu ulatnya ada di bubuknya. Itu begitu banyak email, DM yang masuk, semua tuh menangis air mata. Dia bilang, Bunda terima kasih. Bunda terima kasih. Karena itulah kami di tempat ini yang modalnya kecil, yang kami masih belajar. Kami tidak tahu bahwa ada beberapa jenis makanan, ada bumbu-bumbu tertentu di mana itu mungkin suhunya tidak bisa. Gimana saya bisa memastikan suhunya? Wong lemari es juga nggak punya, Bunda. Sakit nggak di hati saya? Tahu-tahu telur ulat itu menetas.
setelah apa disimpan? Apapun. Berapa lama? Apapun. Kita tidak pernah bisa tahu itu. Misalnya ada juga yang saya bilang lalat itu. Kami sudah berjuang. Ya. Kalau yang tips Bunda, di pete kan juga paling banyak ulat di pete. Kalau ada USG kan untuk bisa kita pete, buka satu-satu kan? USG. Iya, USG. Ya kan? USG pete. Ya kan gitu. Oleh karena itu memang kita itu sekali lagi Tuhan aja orang salah itu Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Diampuni itu kan berarti jejaknya dibuang 100%. Tapi dengan review itu nggak bisa sepanjang hayat sampai rumah makan itu sudah tutup. Ya. Diklik rumah makannya, dosanya ada semua. Ya lupa lo, doa orang teraniaya itu, ya, yang tutup bisnisnya, ya itu makbul itu, ya, dalam Islam. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau masih bisa di take down, ya. Ya, kalau dan ke depan hati-hati. Apa itu bisa di take down, Mas? Apa bisa di take down? Bisa. Kalau IG bisa di take down. Tapi kalau yang review itu bisa? Bisa. Tergantung review masuknya di mana. Yang di Google nggak bisa? Ya. Ya jadi kalau nggak bisa kan ada yang kadang-kadang ada juga yang masukinnya ke apa aplikasi masing-masing toh. Ya. Ada yang ngeposting di Twitter, ada yang ngeposting di Facebook. Siapa tahu ada orang pintar bisa memutihkan? Ya. Siapa tahu? Tolong aja, saya agak gatek juga apalagi yang di depan saya. nggak ngerti apa gitu, cuman sugih minta ampun. Mas, terima kasih. Jadi kalau ada yang bisa bantu, mungkin teman-teman IT ya. Ya. Kasihan, kita menolong banyak orang yang bukannya nggak ada kesalahan, ada sih yang lalai, ada yang memang jorok ya Mbak ya. Di belakang dapurnya kita tuh kayak apa. Bisa ditegur, bisa belajar kalau karena itu masih sih ada ya waktu. Sudahlah. Tapi kan ini kan banyak orang yang nggak bermaksud apa-apa. Ini saya pikir kecelakaan ya. Ya. Kecelakaan. Betul Mas. Keteledoran. Musibah gitu. Mbok ya ada empatinya gitu. Nggak langsung dihukum bus gitu. Terus mending itu warungnya di video, dikasih tahu jalannya di mana. Itu kan langsung seperti orang tuh ditembak mati, hukuman mati. Dor. Udah nggak bisa hidup lagi. Bukan penjara seumur hidup lagi kan Mas. Bukan penjara 3 tahun. Dan Anda bisa dituntut loh. Saya nggak tahu, mungkin bisa dituntut dengan UU ITE ya. Kalau dianggap merugikan orang. Wah, duit orang nuntut Mas, gue mangan angel. Iya, tapi ini kan orang-orang kecil. Iya, orang-orang kecil. Ya, mestinya lembaga YLKI lah ya. Melindungi mereka juga lah. Dan membicarakan hal ini untuk level yang lebih tinggi. Karena aturan itu dibuat untuk melindungi manusia kan Mas? Gitu. Dan kita melihat begitu banyak, terlebih-lebih juga kebanyakan si perempuan sih Mas. Ibu-ibu yang kumpul-kumpul yang kemudian kurang mendedikasikan hidup mereka ketika mereka diberkati itu untuk memberkati kan. Karena mereka diberikan lebih oleh Tuhan. Ya, diberikan kemudahan-kemudahan yang lebih mudah daripada orang lain. Mudahkanlah jalannya. Saya misalnya gini Mas, saya minum es teh tawar nih. Kemudian datanglah es teh manis. Saya mau komplain aja tidak berani. Loh tadi kan saya minta es teh manis, nggak berani. Ya sudah Mas, taruh sini. Mas maaf, es teh tawar nggak pakai gula ya, nggih? Kenapa? Karena itu karyawan ada tingkatannya Mas. Ya kan? Kalau kamu punya rumah makan high class setinggi langit, ya kamu punya kan, grade-nya ini, maka secara attitude, etika, cara bicara dan lain-lain pasti beda. Gajinya pun beda. Kemudian kalau kelasnya yang di bawahnya lagi menerima level SMKK, ya kan? Kamu tidak boleh dong minta dia seperti hanya gaji segitu, kamu minta kemampuan yang seperti orang sarjana. Demikian pula kalau warung. Mas, nyun sewu, saya mau nyari kerjaan. Ya wes kono kerja cuci bisa. Lebih cepat. Tanpa ijazah, tanpa diketahui pakai wawancara. Semua yang butuh pekerjaan diterima. Karena memang satu membutuhkan, satunya butuh. Mereka mana bisa secara profesional di profesi ini.
Jadi ketika kita mau minta sesuatu datangnya salah. Maaf Bu, mau es teh tawar nggak pakai gula ya? Dia nanya kan. Dijawab aja, nggih Mas, es teh tawar nggak pakai gula. Nggak perlu bilang, kupingmu budek, matamu picek. Itu kan tidak setara dengan apa yang mereka terima. Apa sih salahnya kalau mulut yang Tuhan berikan ini sebagai sarana komunikasi ini kamu ibadahkan? Senyum, Mas, nggih, es teh tawar nggak pakai gula. Selesai. Ya, tapi saya kemarin ngalamin Mbak, 2 hari yang lalu saya dengan istri saya dan teman-temannya juga memang ada ya, tapi saya panggil. Bayangkan, mesen itu, mesen apa gitu, yang datangnya apa? Satu. Nomor 2, ada yang kita pesan. Saya mesen es teh tawar, 1 jam lu nyampenya. Makan udah keluar. Terus ada teman saya mesen, nggak datang juga. Setelah diulang, salah lagi. Nggak datang. Dan kita ganti. Setelah kita pesan, habis katanya. Istri saya kemudian mesan sesuatu, nggak datang, kita kayaknya tadi kita mesen ya. Ini kelasnya apa, Mas? Oh, menengah atas. Menengah atas? Iya, saya panggil manajer kamu. Menengah atas, kamu nggak konsentrasi nih bekerja. Ya, ditinggal pemiliknya? Apa? Kalau kayak gitu-gitu biasanya ditinggal pemiliknya. Nggak ada. Ya, pemiliknya nggak ada. Tapi itu bukan berarti saya memposting. Ya. Ya, karena itu ada memang. Ada orang yang mungkin lagi punya persoalan. Ya. Jadi memang kita juga kan punya usaha ya, Mbak. Itu penting banget ngelayanin orang. Sebulan yang lalu saya masuk ke sebuah restoran setelah saya bikin lintas Melawai itu. Terus pelayannya itu, waiternya melayan tuh nggak ada senyumnya. Saya bilang, Dek, bagus sekali kalau senyum. Dia senyum. Ya. Jadi Anda ini bidang ini supaya bolak-balik juga ya. Jadi teman-teman ada. Ya, yang di bawah juga, walaupun wah kadang-kadang kita terpukau ya Mbak ya. Saya ini kan suka makan di warung Mbak. Yang layan itu ramah. Jadi bukan hanya tingkat pendidikan, yang penting senyum lah paling minimal. Senyum. Saya 6:30 pagi sampai malam saya ada di warung kalau saya ada di Semarang. Ya. Semua meja saya datengin, Bapak Ibu makannya enak. Bapak gimana, Ibu gimana? Orang ngomong, kenapa masih melayani? Ya karena saya diberi oleh Tuhan ini karunia yang tidak cuma-cuma. Paling tidak kalau kamu ada sesuatu kamu sampaikan, saya ada. Setiap hari loh Mas. Saya ada di warung saya tuh setiap hari dan ada di situ. Dan saya selalu meja ke meja, semua. Saya bilang saya tidak bisa menyenangkan hati semua orang. The Kamboja tiba-tiba jadi destinasi itu karya Allah, bukan karya saya. Dan penuh dengan backgroundnya. Dan penuh dengan background. Ada cerita yang ada cerita di balik itu. Luar biasa. Pada saat Mas datang yang waktu di bawah itu sedang genting-gentingnya. Tapi saya selalu ngomong, masalah itu selalu hadir sepaket dengan jalan keluar. Dan saya percaya itu. Bahwa apa yang saya alami dalam industri fashion yang tiba-tiba habis 35 tahun berkarya. Saya pikir industri fashion itu akan membahagiakan saya seumur hidup. Ternyata enggak. Ternyata ganti cerita. Ganti bintang film, yang nggak ganti kan cuma sutradaranya toh. Alam. Dan itu Tuhan itu bagi saya itu, aku nggak pernah bertanya maumu apa toh. Tapi Tuhan punya mau yang saya imani bahwa kalau Dia berkehendak, pasti yang mustahil sekalipun akan terjadi padaku dan aku percaya. Karyawan-karyawan saya kerja 30 tahun, 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, aku bilang, aku akan bertanggung jawab terhadap hidupmu. Tapi kamu tolong bantu saya ya gitu. Karena aku ini cuman seorang perempuan yang kekuatanku ini terbatas. Tolong kamu bantu doa. Dalam doamu, dalam sujudmu sebut namaku. Supaya aku juga dikasih kuat. Supaya aku juga kalau menghadapi masalah itu, aku juga cepat mendapatkan solusinya. Supaya kamu itu tidak menjadi korban dalam keterbatasan saya gitu. Kan saya bilang, mungkin orang-orang besar yang punya perusahaan besar itu dia kalau ada satu usahanya dia yang tutup atau mungkin nggak bisa nutup itu nggak apa-apa karena ada usaha lain gitu. Tapi kalau kayak saya gitu, kamu melihat anak Avanti
baik-baik saja. Enggak loh. Dari hari ke hari itu, saya membuat baik semuanya. Karena saya tahu, kebaikan itulah nantinya yang akan bersemi di hati setiap orang. Yeah. Saya percaya bahwa setiap hari saya selalu ngomong marah itu penting. Marah-marah itu nggak kepenting. Tapi aku ini juga manusia yang terbatas sekali dengan memimpin ratusan orang setiap hari. Yeah. Gitu. Berikanlah yang terbaik juga untuk tidak mengganggu hatiku. Gitu. Menjadi pemimpin itu bukan karena masalah jari-jarinya ini. Tetapi pemimpin itu adalah memberikan kesejahteraan. Ada di saat kamu suka dan duka dan bertindak. Yeah. Bukan karena aturan gitu. Ada aturannya. SOP-nya ada. Itu hanya aturan. Tapi aku takut sama Tuhan. Yeah. Industri fashion habis. Mas, saya itu ya turun ke kantor saya yang di fashion, yang tadi ratusan orang, belum pernah sampai hari ini. Saya jujur masih trauma. Melihat begitu cepat Tuhan mau memberikan perubahan itu. Bukan sekarang udah bangkit lagi, Mbak? Tidak seperti dulu? Tidak seperti dulu. Tapi saya bisa menerima. Justru saya jadikan ini sebuah contoh untuk teman-teman saya di industri fashion juga. Kamu jangan terlalu menikmati loh. Kamu habis-habisin. Semua ada masanya. Semua ada masanya. Ada waktunya. Kalau anak Avanti bisa seperti ini, sekarang survive. Aku juga nggak punya utang-utang bank dan lain-lain. Aku dolar nggak tahu. Bunga bank nggak tahu. Naik pesawat nggak bisa. Udah bisa naik pesawat. Bisa tapi nggak terlalu. Tapi aku merasakan bahwa kebahagiaanku ini adalah kebahagiaan yang punya pembatas gitu. Yeah. Kita nggak bisa ingin semuanya. Kebahagiaan karena bisa membahagiakan orang lain. Ya. Yeah. Aku tuh lihat anak-anak buahku mencintai aku dengan sepenuh hati itu gift, anugerah yang besar dalam hidupku. Yeah. Maka aku menyayangi mereka itu dengan sepenuh hati. Yeah. Aku nggak pernah abal-abal. Maka ketika ada perusahaan-perusahaan yang dimatikan makannya oleh tangan-tangan yang tidak takut akan Tuhan itu. Aku jerit, Mas, kenapa kamu harus lakukan itu? Kasihlah waktu buat mereka untuk berkembang. Jangan warung baru buka, gitu. Sudah kamu review. Kamu gak ngasih modal kok. Tapi kan, Mbak, bapaknya itu meninggal loh, Mbak, waktu itu. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Ini modal ini satu-satunya buat anak. Baru buka kafe-kafean, kafe-kafe, tenda-tendaan itu. Sudah direview kayak gitu. Tugas kita di dunia ini untuk menghidupkan. Untuk bermanfaat untuk orang lain. Untuk bermanfaat untuk orang lain. Kita tahu Mas Helmi bagaimana perjuangannya. Kemudian tiba-tiba pada suatu hari, lu selesai, Helmi. Helmi nggak mati. Naik semakin malah bersinar. Naik. Masya Allah. Malah pakai kaos, pakai baju berwarna-warni kayak permen. Daripada hitam terus gitu. Mbak Anu tuh tiap hari begini terus. Sama ininya terus begitu. Kalau tidur tengkurap ya, Mbak? Enggak. Kan rambut saya panjang Mas segini. Oh gitu, jadi buka. Ya, kalau saya di warung pun nggak begini. Ini brand value yang punya nilai. Dan ini yang diambil oleh Mattel jadi itu ya? Iya, betul. Jadi menjadi orang Asia Tenggara pertama di dunia dan menjadi itu toko Barbie. Dan banyak yang saya terima di dalam kehidupan yang saya alami sekarang ini yang tidak sebagai sebuah prestasi yang tertulis. Ya, kecintaan orang-orang di samping-samping saya, di jalan-jalan dipanggili. Itu semua, Mbak, itu menuai dari kebaikan-kebaikan yang Mbak Ana lakukan berpuluh-puluh tahun. Betul. Ya, saya ngeliat saya kemarin ke pantinya Mbak Ana, ya Mbak Ana ada satu anak yang udah kayak pacarnya Mbak Ana gitu. Anak-anak juga saya bahagia 23 tahun sudah. Pada suatu hari kalau saya pulang dipanggil sama Tuhan, saya hanya mau bilang lanjutkan perjuangan ini, jangan pernah takut. Karena berbuat baik itu seperti rugi di awal, tapi pasti untung di akhirnya. Investasi yang panjang gitu. Saya hanya pengen itu sajalah, satu kali kita hidup, tolong bantu orang-orang,
pejuang kehidupan ini jangan kamu matikan. Jarimu yang bisa mengendalikan hanya hatimu, pikiranmu, dan keyakinanmu serta imanmu. Bukan karena atribut yang saya pakai atau kamu pakai gitu. Hanya satu kali kehidupan ini kok. Gak bisa diulang kembali. Berapapun uangmu, kalau Tuhan katakan hari ini selesai, Helmi, selesai. Anak Avanti hari ini kamu selesai. Masa kamu gak kepingin meninggalkan sesuatu yang baik buat keturunanmu? Saya aja kadang-kadang saya mikir, kenapa ya Tuhan kok tiba-tiba berikan saya lahan baru, tiba-tiba saya bisa jadi anak Avanti hari ini. Tuh ceritanya sebenarnya di halaman berapa, bab berapa, alinea berapa gitu loh, saya kan nggak tahu, kan nggak pernah terpikirkan dalam hidup saya. Semua terasa begitu tiba-tiba. Saya bersyukur Mas bisa mengeluarkan isi hati saya gitu. Untuk saya selalu mengatakan pada Mas Helmi, Mas, saya tuh dipanggil podcast sana sini tuh saya jarang, saya tuh mau. Kenapa? Saya punya satu pilihan. Bersama dengan siapa saya bicara. Bertemu dengan orang yang hebat, tapi tidak tepat buatmu, maka kamu akan biasa-biasa aja. Tapi kamu bertemu dengan orang yang tepat, walaupun dia tidak hebat, kamu akan luar biasa. Tapi saya berpikir bertemu dengan orang hebat, kita ini tepat. Maka orang bilang, kok anak Avanti nggak muncul di mana-mana yang lain? Enggak. Jangan. Mic ya, apapun bentuknya ditaruh dimanapun. Itu bukan pujian, itu ujian. Apa yang kamu katakan itu, harus dampaknya itu harus bertanggungjawabkan. Terima kasih Mbak Ana udah mempercayai saya untuk menjadi tamu sangat saya. Percaya. Saya tahu Mbak Ana banyak menolak kemana-mana. Saya tahu Mbak Ana kadang-kadang WA saya, telepon saya untuk curhat. Kita bisa 1 jam gitu, dan saya pikir saya banyak belajar juga dari Ana Avanti. Karena saya merasa bukan ketika orang bilang Mas Helmi bisa terjun ke dunia politik, monggo karena kamu bisa dan kamu sanggup. Tapi kalau aku kan nggak bisa. Karena terlalu banyak kekurangan kemampuan di bidang itu. Tetapi jangan dikira bahwa saya pun juga punya kemampuan yang lebih daripadamu. Apa yang kamu bisa, aku nggak bisa. Apa yang aku bisa, kamu nggak bisa. Kita ini hidup untuk menggenapi kan, Mas. Oke, Mbak Ana, terima kasih banget. Jadi semoga pembicaraan kami berdua, ini kakakku, bisa banyak yang berdampak, bermanfaat. Saya cuman mengingatkan kepada blogger-blogger, kepada influencer, dan juga orang-orang yang pelaku siapapun posting yang itu punya medsos gitu, pikirkan dampaknya postingan Anda. Pikirkan, bisa masalah hukum juga. Saya tuh kadang-kadang Mbak, teman-teman, pernah loh saya kemarin kecewa, pesawat delay terus berjam-jam. Saya kemarin naik pesawat, nggak perlu saya sebut tuh, udah delaynya 1 jam, udah gitu udah nyampe di Cengkareng, tangganya terlambat, nunggu 45 menit, udah gitu landing bisnya itu 15 menit. Sekarang saya posting nih, tapi saya tahu begitu saya posting pasti dampaknya luar biasa gitu. Karena Mas orang baik. Jadi sebel, saya nggak jadi juga posting, tapi saya kepengen betul ketemu dengan manajernya, jangan begitunya ya. Karena orang baik punya cara yang baik untuk melakukan hal yang baik dan berdampak baik. Jadi sekali lagi, dan jangan lupa postingan Anda, apa yang Anda katakan, apakah review, iya sih seneng. Banyak yang nanggapin, banyak yang nge-like, banyak yang nge-repost tapi itu bisa membunuh, mematikan hajat hidup orang banyak. Hidup memang punya 2 pilihan. Sekali lagi, man create his own story. Manusia menciptakan sejarahnya sendiri. Menurut saya, bisa jahat, bisa baik. Jadilah orang baik. Kadang-kadang untuk menjadi jahat pun tidak gampang ya, Pak. Dan dampaknya yang jelas Anda berdosa, mematikan orang. Dan akan ada balasannya. Terima kasih Mbak Ana Avanti. Terima kasih sahabat saya Mas Helmi. Mas sukses. Sama-sama. Dan tetaplah terus berbuat baik. Walaupun dalam keadaan ini tidak baik sekalipun, tetaplah berbuat baik. Karena tetap akan hasil akhirnya itu baik. Percayalah. Tidak kemarin,
hari ini, sekarang, dan selanjutnya pasti selamanya akan baik. Tinggal tunggu waktunya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.